Oh, oke. Mau minta solusi. Oke, mau curhat tentang apa, sayang? Curhat tentang apa? Tapi ingat ya, hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian bilang minta take down. Kenapa, sayang? Oke. Kan saya masih baru nih, Mem. Masih 1 bulan di sini, ya kan? Masih 1 bulan di sini, terus di kontrak kerja kan nggak ada neneknya. Oke, nggak ada neneknya terus? Iya, di kontrak kerja itu nggak ada neneknya. Pas datang ke sini ada neneknya. Dia kalau majikanku itu baik banget, perhatian banget sama aku. Tapi 2 hari yang lalu aku dikira ambil uangnya gitu loh, Je. Terus? Sama neneknya gitu. Cuma kan kayak kemarin bosku bilang ke aku, boleh nggak mau ngobrol sebentar. Iya boleh, kenapa Mem gitu kan. Terus cuma mau sharing aja, di sini ada masalah. Uangnya nenek itu hilang nggak hilang nominalnya sih, cuma hilang lumayan banyak gitu. Oke, terus? Terus aku jawab, iya, saya nggak tahu. Saya kan baru di sini kan baru 1 bulan gitu kan. Terus mamku bilang udah cuma mau sharing aja, bukannya nuduh. Tapi nenek itu kehilangan uang Cina sama uang Hongkong. Hongkong, terus? Itu. Terus kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh, biarin nanti saya bilang sama Popo gitu. Bilang kalau kamu itu nggak ngambil, kamu kerja di sini aja gitu. Mau pikir positif aja. Nah, tapi kayak aku itu pernah kejadian kayak gini di Singapura, Mem. Jadi kayak mentalku itu kenapa sih kayak gini lagi gitu loh. Kalau saya mau ini gimana ya, Mem? Oke, kamu sebenarnya kan masa penyesuaian, Tondo. Tapi kalau kamu sudah berpikir dalam hatimu pin ngebreak, itu sangat sulit sekali. Bukan cari solusi itu namanya. Kamu sudah punya keputusan sendiri, kamu cuma pingin sharing. Jadi pertanyaan aku, kamu butuh solusi atau cuma sharing aja? Cuma minta solusi gimana ya, Mem? Iya, kalau menurut aku ini adaptasi. Aku dari awal datang ke sini emang udah nyaman, udah Halo? Ini yang sangat sulit sekali. Suaramu putus-putus, Dok. Gimana? Oh, sekarang? Ya, sekarang oke. Jadi dari awal aku datang ke sini itu udah nyaman banget, Mem. Udah di kayak family gitulah, lakuin baik. Cuma kan kayak aku itu udah kayak nggak mau kalau suaramu putus-putus, Dok. Suaramu putus-putus ya? Suaramu putus-putus ya? Sekarang sih, Mem, udah belum? Oke, kamu matiin dan telepon lagi, Dok. Kamu matiin dan telepon lagi aja. Oke, sangat sulit sekali kalau sinyalnya putus-putus terus kita mau ngobrol nggak tahu apa yang diobrolin, bener nggak, Mbak? Halo, Mbak? Yes, Mem. Oke, sekarang udah oke. Sudah oke. Terus? Ya, terus kalau pertama awal kesini datang ke sini emang diperlakuin dengan baik, dengan udah kayak family gitu kan. Terus kenapa kok baru sebulan kok udah digituin gitu loh, Mem. Jadi kayak aku kerjanya tuh kayak nggak nyaman. Sekarang kayak uang belanjaan itu kadang kalau uang belanjaan kurang aku sering nombok gitu loh, Mem. Padahal ya uangnya itu kalau habis belanja itu tak masukin ke kantong. Kenapa kok masih kurang gitu? Jadi kan kayak pokoknya itu kalau aku pakai uang belanja itu. Oke. Jadi sekarang aku rasanya itu kayak kerjanya kayak nyaman gitu loh, Mem. Oke, paham. Oke, gini, Dok. Soalnya kenapa? Orang tua di sini itu bukan mau menuduh mencuri, karena dia itu lupa. Kebanyakan dari orang tua di sini itu lupa. Bukan dek kamu ya, sayang.
ini dalam keluarga aku sendiri, itu orang tua itu mudah sekali lupa. Dan apa yang dia bisa lakukan adalah menuduh. Bukan itu, dia itu gimana ya? Karena keluarga saya juga ada orang tua yang dimana kadang-kadang dia tuh lupa naruh sesuatu, dan siapa lagi yang dituduh kalau bukan kamu? Paham nggak maksudku? Kan nggak mungkin juga anaknya yang mencuri, kan tidak mungkin juga cucunya yang mencuri atau siapapun. Jadi tuduhan pertama itu pastinya di kamu. Jadi sebenarnya dia sendiri lupa naruh di mana, Dok. Jadi dia bukan ingin bilang mencuri. Itu menurut pendapat saya ya. Jadi majikanmu termasuk baik loh sayang. Dimana dia ngomong sama kamu bahwa biarkan aja, kita cuma ngobrol. Berarti intinya memang majikanmu baik. Iya, terus itu apa namanya, kayak memku kan bilang ini kalau di Hong Kong itu masalah kriminal itu paling sensitif gitu kan. Terus kayak memku itu nggak mau yang ambil pusing, yang nggak mau ribet ambil telepon ke polisi untuk fingerprint atau gimana gitu. Kayak memku bilang ke Popo gitu, bilang ya udahlah, ya udah, makanya udah dikasih apa ya namanya yang kayak berangkas gitu, apa ya Mem? Kayak gitulah, dimasukin ke situ. Jadi terus lihatlah uang kamu yang benar-benar gitu kan, nggak usah. Udah tahu di sini kan kemarin ada temannya bosku nginep di sini juga ribut. Jadi memku bilang udah kamu pikir positif aja, di sini kerja yang baik, nanti juga hilang gitu. Kayak aku kan di sini baru sebulan gitu loh Mem, jadi kayak ngerasa kok gini ya, kok kayak ngerasa nggak nyaman sekali kalau mau gerak. Sekarang kan kalau pergi pintunya ditutup, kayak aku ya nggak apa-apa sih, itu kan privasi mereka gitu. Kamarnya nenek aja sih, yang lainnya enggak. Jadi sekarang harus gimana ya Mem? Oke, sebenarnya kamu harus banyak bersyukur loh, Dok. Anak majikan baik sama kamu. Dimana ada orang lain yang majikannya menuduh, anaknya menuduh, kamu malah mampus di situ. Dan gini loh, orang tua seperti yang aku katakan tadi adalah mudah lupa. Bukan dia ingin menuduh kamu, tapi siapa lagi sih? Kadang-kadang dia cuma nanya aja, tapi kan kita tersinggung karena kita orang baru di situ. Iya kan? Kan kita orang baru di situ dan kita orang luar. Baru masuk kerja sudah ada uang hilang. Terus aku kerja lama di sini, apalagi yang hilang, paham nggak? Jadi jangan sensitif. Intinya kamu yang jangan sensitif sayang. Nggak ada masalah itu. Itu bukan masalah besar. Iya, jadi kayak aku itu kan kendala bahasa itu kan di kontrak jobnya itu bahasa Inggris. Kalau di sini kan ngomong sama Popo itu kan kayak aku nggak bisa bahasa Kantonis, nggak bisa Mandarin juga ya, dikit juga paham, nggak bisa ngomong. Jadi kayak kemarin dikasih tahu kayak red pocket gitu yang kayak ampau gitu kan, ditulis ini loh uangnya tertulis segini kok. Kenapa sih hilang segini, terus uang Cinanya hilang $300 gitu. Jadi saya kayak aku mau bela sendiri itu bingung, cara ngomongnya itu bingung gitu loh Mem. Jadi ya cuma tak jawab iya misi Popo, maaf gitu. Jadi enggak nih, sekali lagi masih baru sayang. Ini adalah bagus buat kamu karena kamu baru. Seniormu dulu juga sama kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Itu cuma kendala sementara aja. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Karena anak majikanmu bagus. Kamu di Indonesia punya anak, punya suami? Belum menikah. Belum menikah. Di Singapura berapa lama? 8 tahun. 8 tahun, oke. Gini, ini adalah efek dari kamu sudah lama di Singapura dan tiba-tiba masuk di Hong Kong, dapat majikan baru, penyesuaiannya sangat berat. Oke? Kalau kamu dulu di Singapura dapat majikan nggak bagus, dianiaya, dapat majikan ini, kamu pasti banyak syukurnya. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya itu cuma ujian, masih awal. Apalagi kan kamu potongan kan, Dok? Iya, potongan. Masih potongan. Ini masa-masa penyesuaian. Ya, diambil ilmunya kan lain kali kamu bisa bahasa Kantonis. Jadi kamu diresapi, omongannya Bobone dimasukkan di otak. Jadi suatu saat, Bobone ngoceh-ngoceh, kamu tahu mah. Paham? Iya. Jadi sebenarnya itu adalah ilmu baru, di mana tidak semua orang itu dengan mudah bisa menerimamu. Nah ini adalah bekal kamu suatu saat menikah. Tidak semua mertua itu suka pada menantunya, ngerti nggak? Jadi
bagi saya bukan masalah besar. Ayo belajar menyesuaikan. Umur kamu berapa sayang? Iya, Mem. 28. 28. Sudah punya pacar belum? Iya. Di Gondorowong, Mem. Di Gondorowong pacarnya? Lah, harus semangat, harus sukses. Ayo, harus semangat, harus sukses. Dan jangan sampai kamu bilang, teman-teman bilang, wah, di Singapura bisa kuat 8 tahun, di Hong Kong masuk saulan wis ngeluh. Bener nggak? Iya, Mem. Iya, jadi cuman penyesuaian aja. Dan orang sini tuh sangat bisa dibilang sangat apa ya? Sangat mudah sekali menuduh, tapi mereka setelah 5 menit lupa gitu loh, Dok. Ini sifat-sifatnya orang Hongkong kan kayak gitu. Dia itu tidak menyimpan dendam. Habis marah wong, lupa. Lupa, iya. Iya, jadi kamu diambil hatimu hancur. Hajur Wendo. Iya. Iya, men. Kayak kan 2 hari ini kayak nggak bisa makan gitu, kayak kenapa sih kok dibikin kayak ibaratnya ini baru sebulan. Iya, tahu kalau aku ini masih beradaptasi di rumah yang berbeda gitu kan. sama orang asing gitu. Jadi kok mentalku kok down banget gitu loh. Jadi kayak aku coba bisa sabar, udahlah. Tapi kalau papa itu ngomongnya sama aku tuh kayak nggak yang mencak-mencak gitu, enggak loh kok, Miss. Kayak udah ngomongnya halus, cuma kan kayak sekarang kalau soal perduitan itu sensitif banget. Loh, yang orang tadinya Hongkong, dikasih uang belanja. Orang Hongkong itu sensitif, Dok. Nggak usah khawatir, orang Hongkong itu sensitif. Paham? Suami saya juga sensitif. Jadi jangan dipikir bahwa karena mereka, culture mereka, budaya mereka seperti itu, sayang. Kita sebagai pendatang, kita tidak bisa memaksakan. Bener nggak? Kita sebagai pendatang, kita tidak bisa memaksakan apa yang mereka mau. Jadi kita harus memahami, karena saya selalu punya prinsip apa sih? Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berarti kan kita harus menyesuaikan. Bener nggak? Dan aku yakin kamu pasti bisa. Sampai kemarin bosku bilang jangan khawatir, aku nggak interminate kamu kerja aja. Tapi kayak aku kan bilang ke bosku, kayak ke memku, please jangan di-interminate aku nggak salah gitu kan. Kayak nggak perlu memohon seperti itu, Dok. Orang baru sebulan. Bukan, maksud aku adalah nggak perlu memohon seperti itu. Nggak perlu memohon seperti itu. Tidak perlu memohon sampai seperti itu. Karena apa? Kamu tidak salah ya tidak salah. Dan orang sini itu tidak suka disujud. Nangis sampai sujud-sujud itu jangan pernah dilakukan. Kalau kamu mengatakan tidak ya tidak. Tidak perlu sujud di mereka. Ngerti? Tidak perlu memohon, karena kita cuma menaati peraturan aja, bekerja pakai hati, gitu aja. Ngerti? Jadi jangan mikir yang aneh-aneh. Jangan mikir yang aneh-aneh dan jangan sensitif. Jangan baper. Itu yang paling penting. Oke, Mem. Jadi kalau kamu baper, tamat riwayat kita. Iya, Mem, dari awal itu emang Popo bilang ke bosku kalau aku masakannya itu Chinese food itu bagus, bersih, rajin gitu, beda sama yang sebelumnya gitu. Sebelumnya kan 6 tahun di sini orang Filipina. Jadi kenapa aku tiba-tiba jadi 180 derajat kayak gini dibalik gitu loh, Mem. Jadi kayak aku ya udahlah, ini ujian, sabar gitu, kerjain. Kayak bosku juga, kalau ada apa-apa jangan dipendam di hati, kamu ngomong sama aku apa yang pengen. Kalau aku tahu kamu itu tulang punggung keluarga, kamu harus kirim uang ke Indonesia, tapi jangan dipendam di hati. Sekarang kalau masalah uang kayak gini hilang, jadi aku juga nggak bisa duduk kamu, nggak ada CCTV juga, nggak ada bukti gitu. Sekarang kamarnya bos mau dikasih CCTV gitu. Terus memku bilang ke Popo, ya udah nggak usah diambil ribet, yang ikhlasin aja gitu. Yang udah ya udah, let it go gitu. Memang bosku bilang gitu. Yang penting kamu kerja di sini yang semangat, yang rajin, yang udah ya udah gitu. Memang kayak gitu. Oke, berarti intinya kan memang benar. Mungkin bobomu yang pelupa dan anaknya tahu. Makanya dipasangi CCTV adalah bagus. Biar kamu tidak tertuduh. Kadang-kadang dia lupa naruh di mana, nuduhnya ke kamu. Nah itu yang berat. Ya kamu bersyukur loh.
majikanmu mau menerima kamu. Paham nggak maksud gue? Jadi bagus itu, menurutku bagus. Jadi nggak usah baper. Ininya nggak usah baper. Iya mem. Ya sampai Popo kemarin itu ngasih tahu ini tulisannya lu uangnya di sini sampai dituliskan berapa ribu berapa ratus gitu, dikasih tahu. Ya kayak aku mau explain juga nggak bisa bahas. Jadi kayak aku cuma yaudahlah sabarin aja lah. Mungkin ini efek orang tua kali ya, umur. Iya, dari umur dan sensitif. Ininya kamu jangan baper. Kalau kamu baper kamu kelar. Tapi kalau kamu nggak baper kamu pasti sukses. Ngerti? Amin. Iya, gak usah dipikir yang aneh-aneh ya. Iya, mem. Makasih, mem. Oke, sukses selalu dan aku tunggu kamu di sini. Oke? Ntar kita bisa ketemu. Mau ambil itu, mem. Baju anget di kantor udah nggak di itu ya. Nggak di kantor Januari Februari. Bukan, gini aja, Dok. Kamu datang ke kantor masih banyak bajunya di sana. Kamu datang aja disuruh Miss Yuni ambil baju, gitu aja. Datang aja ke kantor, bajunya masih tak tinggal di sana kok. Nggak tak gendong kemana-mana bajunya, ya. Datang aja ke kantor dan bilang aja Miss Yuni yang nyuruh. Walaupun posisi saya tidak ada di Hong Kong saat ini, kalian boleh ambil bajunya itu. Kalau nggak boleh ambil, kamu ngomong sama saya. Kamu minggu ini libur nggak? Minggu ini aku libur. Ya udah ambilin, Dok, mumpung belum habis. Iya, mem. Oke, semangat. Makasih ya, mem. Semangat. Oke? Iya. Oke. Bye-bye. Oke, bye-bye. Oke, masih kerja 1 bulan dan dulu pernah kerja di Singapura 8 tahun. Bukan jaminan ya, ternyata bukan jaminan bisa bertahan di negeri beton. Tapi ini adalah bagus, dia cuma minta saran aja, minta solusi. Jadi dia tidak berkata bahwa saya ingin ngebreak, tidak. Dia malah memohon sama majikannya agar diberikan kesempatan agar dia mampu bertahan. Nah, ini adalah bagus. Buat saya itu adalah bagus, di mana dia mau berusaha agar lebih baik lagi. Di mana kalau masih mau berusaha berarti dia itu mau menjalaninya. Kalau dia mau menjalaninya berarti dia mampu bertahan. Kalau dia mampu bertahan, dia pasti bisa. Nah, ini perbedaan. Kalau anak lama dulu kan tidak ada sarananya untuk komplain, tidak ada sarananya untuk berbagi. Jadi mereka semuanya diempet sendiri ya, Mbak ya. Jadi sekali lagi semuanya cuma dipikir sendiri. Apalagi dulu kan zaman-zaman dulu kan nggak ada yang namanya SMS-an, WhatsApp-an, atau apapun itu namanya zaman dahulu, di mana harus kirim surat. Orangnya sudah nyampe, suratnya belum nyampe. Itu bener nggak? Ini saya berbicara pada senior ini. Jadi dulu kan nggak ada seperti itu. Jadi sekarang saya melihat fenomena-fenomena ini, mereka gampang rapuh. Bukan karena gampang rapuh, karena mungkin dari tujuan awalnya sudah agak sedikit kendor. Di mana dia sudah di Singapura 8 tahun, otomatis ya kerja sekerjanya aja. Di Indonesia nggak ada pekerjaan, yang siapa tahu cuma tes ombak aja di Hong Kong. Kenapa saya bilang tes ombak ya? Kalau semuanya baik-baik saja ya bertahan, nggak baik ya udah pulang aja, karena dia sudah bekerja di Singapura selama 8 tahun dan dia belum nikah, dia belum punya tanggungan, dia belum punya anak. Pastinya kehidupannya lebih beda ya sama kita yang sudah tua, kita yang punya tanggungan anak, di mana tanggungan keluarga itu kadang-kadang walaupun berat. Ini sebenarnya masalahnya kan kecil, Mbak. Masalahnya kecil, cuman dituduh mencuri, tapi semua anak-anaknya tahu bahwa itu kesalahannya neneknya lupa, maka dari itu mau dipasang CCTV. Dan bahkan anak majikan pun mengutarakan bahwa maafin ya. Jadi ininya di sini adalah saya ingin bilang, majikan sudah baik, syukuri aja, nikmatin aja. Karena dibandingkan dengan orang lain, ingat, dibandingkan dengan orang lain, dia bukan yang paling susah, tapi dia bukan yang paling enak. Saya selalu bilang jangan pernah menghakimi. Dan di sini saya tidak pernah menghakimi, dan saya selalu bilang sama kita semua, jangan pernah membuli orang lain karena kita tidak ada di posisi dia. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada dia, kenapa dia bisa serapuh itu. Kadang kita melihat ada mbak-mbaknya yang sampai stres, sampai tekanan, sampai depresi, kadang-kadang gitu aja nggak bisa. Hai, kamu tidak ada di posisi dia. Karena itu fahamin dulu. Kalau kamu tidak bisa memahamin, tahan jarimu. Tahan jarimu di mana jangan memberikan kata-kata jelek, karena kata-kata jelek itu mau tidak mau, suka tidak suka akan kembali pada kita. Tidak sekarang, suatu saat akan tetap kembali pada yang punya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, selalu yakin, percaya, dan berdoa bahwa
semuanya akan baik-baik saja di saat kita melakukan yang terbaik. Dan itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.